Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anwar Mutakin. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang limit yang melibatkan fungsi trigonometri. Ini langkah-langkah yang harus kita pelajari. Sebetulnya nanti ujungnya itu kita harus membuktikan bahwa limit sinus X per X untuk X menuju 0 sama dengan 1. Nanti beberapa atau hampir semua limit trigonometri biasanya bisa diselesaikan dimulai dari sini. Tentu nanti akan ada hal-hal lain yang membantu kita untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Nah, kita akan membuktikan limit ini yang saya tuliskan di sini ya. Tentu saja A-nya harus anggota domain. Ya, jadi terdefinisi. Jadi hati-hati nanti pada saat tangan X, kalau X-nya itu mendekati pi per 2, nanti limitnya tidak terdefinisi. Nah, ini bergantung pada sinus ya, karena 1 per sinus kan. Selagi nilai limit sinusnya tidak 0 untuk X menuju A, maka ini terdefinisi atau bisa dicari nilainya. Ada nilainya. Ini bergantung pada kosinus. Nah, ini bergantung pada sinus ya. Gitu. Oke. Nah, tapi sebelum ke situ kita harus membuktikan ini. Jadi satu persatu ya. Pertama saya ingatkan lagi tentang trigonometri ini, trigonometri dasar ya, yang bermula dari segitiga siku-siku seperti ini. Nilai sinus theta, cosinus theta, tangen theta, dan seterusnya. Nah, untuk keperluan ini kita juga bisa mencari nilai sinus, cosinus, tangen, dan lain-lain dari suatu bilangan real. Nah, itu dibangun dari lingkaran satuan ini, yaitu lingkaran yang jari-jarinya satu. Jadi ini adalah T, jadi panjang busur ini. Nah, ini theta, tapi kalau theta-nya itu ditulis dalam satuan radian, maka nanti bilangan yang muncul sama. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan gambar itu. Oh ya, jadi dalam hal ini sinus theta itu sama saja dengan sinus T sama dengan sinus theta. Nah, sinus theta itu kan ini ya, sebut saja Y, memang Y ya, komponen ordinat ya. Y dibagi ini, R-nya kan ini, hanya jari-jarinya kan 1, maka ini sama dengan Y. Begitupun cosinus T sama saja dengan cosinus theta, ini sama dengan X, yaitu panjang ini. Sehingga titik P ini koordinatnya adalah cos T, sinus T, seperti itu. Gitu ya. Jadi ini adalah panjang ini adalah cos T, panjang ini adalah sinus T. T-nya itu panjang ini, panjang busur ini. Oke, lanjut. Sekarang kita tinjau untuk T lebih dari 0. Kan kita mau mencari atau membuktikan limit sinus T untuk T menuju 0 sama dengan 0. Jadi kita tinjau untuk T lebih dari 0. Untuk T lebih dari 0 gitu ya, perhatikan. Ini tadi adalah sinus T. Sinus T kurang dari panjang busur ini pasti ya. Gitu. Tapi dia nilainya lebih dari 0. Gitu ya. Nah, kemudian kita periksa bahwa limit 0 untuk T menuju 0 itu sama dengan limit T untuk T menuju 0. Sama-sama 0. Jadi dengan teorema Apit atau berdasarkan teorema Apit diperoleh limit sinus T untuk T menuju 0 sama dengan 0 gitu ya. Limit ini 0, limit ini 0, maka limit ini 0. Nah, itu kan untuk T lebih dari 0. Bagaimana untuk T yang negatif?
Untuk T yang negatif, ini kalikan aja dengan negatif 1. Atau bisa juga dari gambar ya, ke arah sini. Untuk T negatif, kita kalikan dengan negatif 1, maka akan diperoleh begini. Gitu ya. 0. Nah, ini kan suatu bilangan juga. Bisalah diganti dengan X. Atau ya sudah, kita ganti dengan T lagi aja. Tapi T-nya kurang dari 0 gitu ya. Kalau tadi kan T-nya lebih dari 0. Sekarang untuk T kurang dari 0, diperoleh hubungan ini. Nah, dengan cara serupa tadi, oh ya ini tadi lupa. Nah, dengan cara serupa tadi, kita peroleh limit sinus T untuk T menuju 0 dari kiri, itu sama dengan 0. Oke ya. Nah, berdasarkan ini dan ini tadi berdasarkan teorema tentang limit kiri dan limit kanan, maka kita peroleh ini. Oke, selesai satu ya. Berikutnya bagaimana dengan limit cosinus T? Limit cosinus T untuk T menuju 0. Gitu ya. Kita bisa memanfaatkan identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T sama dengan 1. Tapi ya, perlu diingat bahwa untuk T lebih dari atau sama dengan negatif pi per 2, ini ya, cosinus T itu nilainya lebih dari 0, positif ya. Oke, kita cari limit cosinus T untuk T mendekati 0. Ingat tadi yang saya sebutkan, sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T sama dengan 1. Jadi kalau begitu cos T-nya sama dengan akar dari 1 dikurangi sin kuadrat T. Kita gunakan teorema limit yang berkaitan akar itu nomor 8. Silahkan dicek lagi. Maka ini diperoleh dikurangi limit sin kuadrat T. Nah, menggunakan sifat yang nomor berapa ya? Nomor 7 kalau nggak salah, yang pangkat itu. Kita peroleh langsung saja begini. Limit sinus T ini kuadrat, T-nya menuju 0. Gitu ya. Maka kita peroleh 1 dikurangi, tadi sudah diperoleh tuh limit sinus T-nya untuk T menuju 0. Maka hasilnya 1. Jadi itu selesai. Lanjut, bukan ke situ lanjutnya, tapi ke sini, mundur gitu ya. Bagaimana? Oke, sebelum mundur ke situ, sebetulnya kalau membuktikan ini pakai definisi bisa nggak sih? Gitu ya. Sepertinya sih bisa, sederhana ini. Jadi ingat definisinya, untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sedemikian hingga, gitu ya, dan seterusnya itu ya. Nah, untuk membuktikan limit sinus T sama dengan 0 untuk T menuju 0, kita buat ilustrasi analisis pendahuluan. Gitu ya. Fx-nya atau ya dalam hal ini T ya. Ft-nya adalah sinus T dan L-nya adalah 0. Ini. Gitu. Nah, lihat ke gambar tadi. Gitu ya. Sinus T itu dalam nilai mutlak pasti kurang dari atau sama dengan nilai mutlak T. Kan tadi sebetulnya dari uraian yang saya lakukan sebelumnya tadi kan begini sebetulnya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kan T-nya mendekati 0. Ini kan seolah-olah T kurangi 0. Ya sudah, kalau begitu kita buat saja ini kurang dari delta. Nah, tapi kan maunya ini kurang dari epsilon. Pakai delta sama dengan epsilon juga boleh sih. Pakai ini boleh. Jadi kalau begitu, bukti bahwa limit sinus T untuk T mendekati 0 sama dengan 0, buktinya pakai definisi ya. Tadi sudah sebetulnya. Ambil epsilon positif, pilih deltanya sama dengan epsilon juga boleh. Nah, pilih delta itu sehingga
Jika tentu T-nya harus anggota domain atau tidak perlu anggota domain ya. Secara umum aja saya tulis begini, sehingga jika T ini kan kurang dari delta tapi lebih dari 0, artinya T-nya tidak boleh sama dengan 0, maka sinus T dikurangi 0, kan tadi itu sudah diuraikan ya, kurang dari ini. Nah, tapi kan ini sama aja dengan T kan, dan ini kurang dari delta, deltanya sama dengan epsilon. Ini membuktikan bahwa limit sinus T untuk T mendekati 0 sama dengan 0. Nah, itu kalau membuktikan dengan definisi. Kita lanjut ke belakang, sini ya, membuktikan ini. Yang pertama kita membuktikan limit sinus X. Sebetulnya dua ini saja barangkali yang kita buktikan, yang lainnya pasti akan ikut. Jadi kita akan membuktikan limit sinus X untuk X menuju A sama dengan sinus A gitu ya. Nah, dalam hal ini, yang ini dulu ya, kita misalkan X-nya itu adalah T dikurangi A, supaya nanti kita membawa limit ke sesuatu menuju 0 gitu ya. Oh, bukan X-nya dong, tapi ini kita misalkan T-nya itu adalah X kurangi A gitu ya. Ini akibatnya X sama dengan T plus A gitu ya. Karena X menuju A, mendekati A, maka si T-nya akan menuju 0 gitu ya. Jadi kalau begitu, limit sinus X untuk X mendekati A itu sama dengan limit T dikurangi T menuju 0 dari sinus X. X-nya adalah ini tadi T plus A gitu ya. Nah, tentu Anda harus ingat sinus alfa tambah beta. Jadi trigonometrinya harus diingat kembali. Nah, itu kan sinus T kosinus A ditambah, kelihatannya nggak muat ini. Oke, rada saya mundurkan aja ya. Ini ditambah sinus A cos T gitu. Langsung aja gunakan teorema limit. Ini konstanta ya. Pertama nomor 4 yang kita gunakan, kemudian nomor 5 dan seterusnya. Jadi langsung aja saya gunakan, tidak bertele-tele. Kosinus A dikali limit T menuju 0 dari sinus T ditambah, ini konstanta, keluarkan sinus A dikali limit cos T, T-nya menuju 0. Ini sudah kita hitung, hasilnya 0. Kosinus T untuk T mendekati 0 hasilnya 1. Maka kita peroleh ini ya, sinus A gitu ya. Jadi ini 0 hasil sebelumnya tadi. Yang ini 1, maka hasilnya sinus A sesuai dengan ini. Terbukti ya. Kemudian satu lagi, bagaimana dengan limit cos X untuk X mendekati A? Nah, kita gunakan identitas trigonometri. Ya. Kita bagi dua kasus karena ini A-nya ini sembarang. Berarti kan si kosinusnya itu bisa positif, bisa negatif, tergantung nilai A-nya itu. Mudah-mudahan Anda sambil pegang pulpen atau pensil dan kertas, sehingga apa yang saya tulis ini dicatat, itu lebih baik.
Jadi sekarang cosinus itu tadi ya, cosinus ini X untuk X mendekati A gitu ya. Jadi sekarang kita bagi kasus dulu untuk cosinus apa ini? Cosinus A-nya lebih dari 0. Lebih dari 0. Gitu ya. Maka untuk T atau di sini X menuju C kita diperoleh gitu ya. Nah, ingat kita identitas trigonometri yang tadi sudah dipakai juga. Diperoleh, saya tulis saja di bawah. Limit cosinus X untuk X mendekati A sama dengan limit X menuju A mendekati A. Cos X itu adalah akar 1 dikurangi sin kuadrat X. Nah, sering tertukar dengan T ya. Sebelumnya yang dipakai adalah T. Kembali gunakan teorema limit sebagaimana yang tadi digunakan. Jadi limitnya langsung masuk tadi gitu ya. Limit sin X untuk X menuju A itu kan sama dengan A. Maka kita peroleh akar 1 dikurangi sinus kuadrat A gitu ya. Ini sebetulnya sama dengan akar ini sama dengan akar cos kuadrat A. Dan sebetulnya kan begini. Itu ya. Akar dari cos kuadrat A itu adalah cos A. Ingat ya sifat nilai mutlak ya. Tapi karena cosinus A-nya itu lebih dari 0, maka ini sama dengan cosinus A. Gitu ya. Jadi mirip dengan teorema substitusi. Oke, itu untuk cosinus A-nya bernilai positif. Bagaimana kalau cosinus A-nya bernilai negatif? Ya, saya kira tinggal mengubah ini aja. Saya ganti ini gitu ya. Kemudian, nah ini mesti negatif nih. Gitu. Ya. Kemudian dengan teorema substitusi diperoleh begitu. Itu kemudian ini negatif, ini negatif. Ingat X, nilai mutlak X itu sama dengan X kalau X-nya lebih dari 0. Tapi sama dengan negatif X kalau X-nya kurang dari 0. Cosinus A-nya bernilai negatif. Gitu ya. Cosinus A-nya bernilai negatif, maka ini sama dengan ini negatif. Ingat cosinus A-nya bernilai negatif sehingga kalau keluar dari nilai mutlaknya gini. Jadi sama dengan cos A. Oke. Nah, yang bawah tinggal pakai teorema limit karena tangan itu kan sin dibagi cos. Kosekan itu 1 per sinus, sekan itu 1 per kosinus, kotangan itu kosinus dibagi sinus. Ya. Jadi ini sudah. Sekarang kita lanjut. Oh, ini harusnya yang tadi dikerjakan di sini. Kita lanjut ke sini. Ini yang utamanya, yang nanti akan sering dipakai. Buktikan limit sinus T dibagi T untuk T mendekati 0 sama dengan 1. Nah, sekarang perhatikan. Ini buktinya ya. Untuk T lebih dari negatif pi per 2 tapi kurang dari pi per 2 dan T-nya tapi tidak sama dengan 0, maka ya perhatikan di gambar ini ya, perhatikan di gambar ini nih, ini luas segitiga ya. Luas segitiga OPP
kurang dari luas, saya tulis C ya, juring atau sektor OAP. Gitu ya. Ini juring. Ya. Ya bisa sama dengan 0, tapi kan T-nya tidak sama dengan 0 ya, jadi nggak perlu pakai tanda sama dengan. Jadi luas ini luas ini pasti kurang dari luas juring ini nih. Ini luas juringnya nih. Nah, tapi luas segitiga ini pasti lebih dari luas yang ini, juring yang ini. Gitu ya. Yang tadi warnanya hijau, si busurnya itu. Ingat, ini panjangnya 1 ya. Maksudnya panjang jari-jarinya 1. Ingat ini cos T, sinus T. Ya, jadi panjang ini itu adalah cos T, panjang ini adalah sinus T. Nah, kok malah dihapus ini? Kurang dari apa tadi? Luas juring OB apa ini? OBQ ya. Juring OBQ. OBQ. Nah, gitu. Kalau tadi OAP yang di luar, ini OBQ. Nah, apa sih luas segitiga? Setengah. Jari-jarinya adalah alasnya adalah kosinus T. Tingginya tuh ini. Tapi kan T-nya tadi pada rentang ini ya. Jadi bisa positif, bisa negatif. Tentu tinggi tidak mungkin negatif, jadi kita ambil dalam nilai mutlak. Begitu. Kurang dari, luas juring. Masih ingat luas juring ya? Di luas juring itu kan tinggal ini dibagi keliling. Ini kan panjang busur nih, bagi keliling. T dibagi 2 pi dikali T, oke yang ini ya. T dibagi 2 pi dikali luas lingkaran. Luas lingkarannya pi R kuadrat. Tapi R-nya kan 1. Jadi sama dengan setengah T ya. Ini diambil yang positifnya karena tadi pada rentang ini ya. Jadi ini setengah nilai mutlak T. Nah, gitu. Nah, yang juring yang ini juga sama, tapi perbandingannya akan sama aja dengan ini nih. Ini dibagi keseluruhan. Jadi ini dibagi keseluruhan sama aja dengan ini dibagi lingkaran yang lebih kecilnya. Sehingga ini menjadi luas juring OBQ-nya itu adalah setengah, jari-jarinya adalah setengah T kayak tadi ya. Itu nilai mutlak T dikali jari-jari kuadrat. Jadi sebetulnya nilai mutlak T dibagi 2P dikali P dikali jari-jari kuadrat. Jari-jarinya adalah ini. Ini kan. Nah, jadi jari-jarinya adalah cos kuadrat T. Nah, gitu. Biasanya kita pakai aturan pencoretan ya. Bolehlah pakai warna. Ini gitu. Kemudian semua ruas kita kalikan atau kita kalikan dengan semua ruas kita kalikan dengan 1 per nilai mutlak T 1 per nilai mutlak T kali cos T ya. Gitu. Jadi ini supaya cosinus T-nya tidak 0 ya, ini nggak pakai sama dengan harusnya nih. Jadi kita peroleh, jadi dibagi cos T, kemudian dibagi nilai mutlak T gitu ya. Sehingga kita peroleh sinus T dalam nilai mutlak dibagi ini kurang dari 1 per cos T, tapi lebih dari cos T gitu ya. Nah, sekarang kita lihat oke. Sekarang ini ada nilai mutlaknya nih. Pada selang itu, pada selang T-nya itu ini negatif P per 2 antara atau
antara atau dari ini sampai situ. Nilai sinus T itu nilai sinus T dibagi T itu akan bernilai positif. Jadi ini ya, berdasarkan sifat nilai mutlak kan jadinya sinus T dibagi T tuh. Nah, kalau T-nya lebih dari 0, ini positif kan, jadi hasilnya positif. Tapi kalau T-nya kurang dari 0, tapi masih selang ini, sinus T-nya negatif, tapi T-nya juga negatif juga, sehingga ya nilainya dua-duanya positif gitu ya. Ini sama dengan sinus T dibagi T gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi saya tulis ulang, kita peroleh kosinus T sinus T dibagi T ini 1 per cos T. Kita lihat limit cos T untuk T mendekati 0 ini kan sama dengan 1 ya, dan limit 1 per cos T untuk T mendekati 0 sama dengan 1 dibagi limit cos T, T nya mendekati 0 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1 gitu ya. Nah, oleh karena itu berdasarkan teorema Apit, maka limit sinus kok jadi T ya? Ya nggak apa-apa lah, sama aja. Sinus T dibagi T untuk T mendekati 0 sama dengan 1. Oh ya, memang dari tadi kita pakai T ya. Seperti itu. Limit T mendekati 0, sinus T dibagi T sama dengan 1. Nah, itu sudah terbukti ya. Nah, biasanya satu lagi yang akan dicari itu, limit 1 dikurangi cos T dibagi T untuk T mendekati 0. Ini berapa? Nah, kalau ini kalikan aja dengan sekawan ya. Jadi kalau begitu ini limit 1 dikurangi cos T dibagi T, ini saya kalikan dengan 1 plus cos T dibagi 1 plus cos T gitu ya. Nih. Nah, kita kalikan limit ini semuanya T nya mendekati 0. Jadi ini 1 dikurangi cos kuadrat T, yang ini T dikali 1 plus cos T. Nah, oke. Saya hapus bagian atas. Saya hapus bagian atas. Jadi kalau begitu saya tuliskan di atas ya, sama dengan limit 1 dikurangi cos kuadrat itu adalah sinus kuadrat T, ingat identitas trigonometri, dibagi T dikali 1 plus cos T. Tapi kita sudah punya modal sinus T dibagi T, oleh karena itu si sinus kuadrat T-nya itu kita bagi saja, kita pecah gitu ya. Jadi ini sama dengan limit sinus T dibagi T dikali limit sinus T dibagi 1 plus cos T. T-nya mendekati 0 ya, T-nya mendekati 0. Ini nilainya 1. Nah, ini substitusi aja. 0 bawahnya 1, 0 bagi 1. Jadi 0. Ini 1 kali 0 ya sama dengan 0. Nah, gitu. Intinya itu peralatan utama untuk menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan limit yang melibatkan fungsi trigonometri. Selebihnya latihan soal atau pembahasan. Sinus T, limit T mendekati 0, tangen T dibagi T. Ingat, tangen T itu sinus dibagi cos ya. Ini. Kemudian pakai teorema teorema limit itu yang perkalian nomor 5. Selebihnya tinggal dikerjakan. Ini udah tahu kita nilainya 1. Nah, ini tinggal di limit cosinus T-nya juga sudah tahu nilainya untuk T mendekati 0, maka hasilnya seperti itu. Kemudian limit sin 2T per T.
Nah, kita usahakan supaya yang di sini sama dengan di sini. Kalau di atas 2T, ya di bawah juga 2T. Berarti kita harus kasih 2T, nah, tapi pembilangnya juga dikasih 2. Jadi nilainya akan tetap ya. Seperti itu. Lanjut. Tadi kita membuat pemisalan. Misal U-nya itu sama dengan 2T. Karena T-nya mendekati 0, maka U-nya juga pasti mendekati 0. Maka ini yang terjadi. Gitu ya. Nih. Ini jadi U. Karena T-nya mendekati 0, maka U-nya juga mendekati 0 tuh. Dan lupa ini bukan keluar, menggunakan teorema limit itu ya. Yang nomor berapa itu? Nomor 3 kalau nggak salah. Lanjut. Sinus dibagi tangen. Nah, ini kita akali aja. Sinus 3x supaya bisa menggunakan teorema yang ini. Teorema yang ini. Berarti kan perlu 3x kan. Nah, perlu 3x, maka dibagilah 3x. Gitu ya, ini ada 3. Jadi ini tetap sinus 3x dibagi x nih. Karena ini 3 dibagi 3-nya habis. Tuh. Kemudian yang bawah tangen 2x juga perlu 2x. Ingat untuk tangan kita sudah punya modal dari sini. Limit tangen T untuk limit tangen T dibagi T untuk T mendekati 0 sama dengan 1. Nah, gitu ya. Jadi dengan manipulasi seperti itu maka diperoleh. Berikutnya yang ini. Kalau ini sih tinggal pakai teorema limit aja ya. Oke, lanjut. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang ini ada kotangan. Kotangan ini, kotangan itu kan 1 per tangen. Nah, makanya jadi turun ke bawah tuh. Turun ke bawah ya. Kotangan jadi 1 per tangen tuh. Ada di bawah, di penyebut. Ini ada sekan. Sekan itu 1 per kosinus. Ya, makanya jadi ke atas tuh. Jadi sebetulnya ini kotangan pi T dikali sinus T dibagi 2 sekan T. Nah, ini tadi 1 per tangen pi T sinus T 2 dikali 1 per kosinus T. Nah, ini naik, ini turun kan, gitu ya. Kira-kira cepatnya begitu. Berikutnya soal ini. Oke ya. Limit tangen 2T. Kalau disubstitusi langsung saja ini karena tangen T tidak masalah ya. Limit tangen 2T untuk T mendekati 0 kan sama dengan 0. Nah, itu kan. Nah, nanti kalau sudah sering berlatih akan diperoleh hubungan seperti ini. Sinus AX dibagi BX. Ini limitnya ya. Kemudian hasilnya akan sama dengan AX dibagi sinus BX. Akan sama dengan sinus AX dibagi tangen BX. Akan sama dengan tangen AX dibagi BX sama dengan ini semua pakai limit nih. T-nya menuju 0. Limit T-nya menuju 0. Ini pun kalau dibalik juga sama. Supaya hasilnya sama ya. Berarti ini AX dibagi tangen BX gitu. Termasuk kalau yang ini juga dibalik, limit tangen AX dibagi sinus BX. Kok jadi X ya? Oh ya, nggak apa-apa, semuanya X kan ya. X-nya mendekati 0, nggak ada yang T kan. Maka ini semua hasilnya adalah
A per B. Lihat ini tadi. Nah gitu ya. Ada contoh lain? Contoh lain mungkin seperti ini. Hitunglah nilai limit ini. Pakai T aja deh. Sinus 3T ditambah 4T dibagi sekan T gitu. Kalau gitu gimana? Oh ini sih nggak masalah ya, hasilnya 0 ya, karena sekan itu kan 1 per cos. Jadi ini sinus 3T. Oke, sorry. Sinus 3T ditambah limit 4T dibagi limit 1 per cos T. Gitu ya. Nah, ini T-nya semua mendekati 0 nih. Nah, yang atas itu 0, atas juga 0 dibagi. Ini kan 1 ya. Karena cos 0-nya kan 1. Hasilnya 0. Ah, ini nggak menarik soalnya. Oke. Yang lainnya mungkin yang seperti ini. Limit cos 4x kurangi 1 dibagi x kuadrat. X-nya mendekati 0. Nah, silakan Anda kerjakan ya. Cara pertama bisa gini. Cara pertama kalikan aja ini. Kedua ruas dikalikan dengan sekawan ya. Kok terlalu buru-buru. Kosinus 4x kurangi 1 kosinus 4x tambah 1 dibagi x kuadrat cos 4x plus 1. Nah, nanti lanjutkan. Dari sini akan diperoleh sinus kuadrat. Mungkin ada negatifnya. Cara yang lain adalah ingat rumus ini. 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa, sehingga nanti bisa kita ubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa gitu ya. Sehingga untuk kasus yang itu menjadi limit cos 4x-nya jadi ini 1 dikurangi 2 sin kuadrat, tadinya 2 alfa jadi alfa, sehingga ini jadi 2x, kemudian tapi dikurangi 1 dibagi x kuadrat. 1 kurangi 1 0, ada negatif 2 keluar. Nah, ini ada sin 2x kuadrat dibagi x kuadrat. Jadi nanti yang ini akan dipecah menjadi sin 2x dibagi x, satunya lagi sin 2x dibagi x. Maka akan diperoleh hasilnya negatif 2 dari sini. Yang ini akan jadi 2 kali 2 sama dengan negatif 8. Gitu ya. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? Limit x sinus x, atau jangan x, 3x kurangi tangen x gitu ya. X-nya mendekati 0. Nah, ingat aja kalau ini sinus itu kan butuh x, tangen juga butuh per x gitu ya, butuh dibagi x. Jadi kalau gitu kedua ruas aja kita bagi dengan atau dikalikan dengan 1 per x, sehingga ini akan menjadi limit 1 ya dibagi sinus 3x dibagi x kurangi tangen x dibagi x. Lanjutkan hasilnya, lanjutkan uraiannya. Ini hasilnya 3, ini hasilnya 1. Nah gitu. Itu dulu mungkin untuk pembelajaran kali ini. Kalau mau coba silahkan ini dikerjakan atau cari soal-soal yang lain.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.